melihat kejatuhan Cekoslovakia, sebuah epos sejarah yang menggetarkan. Pembentukan Cekoslovakia. Setelah Perang Dunia I, Cekoslovakia terbentuk dari penggabungan wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Austria-Hungaria. Semangat nasionalisme mewarnai proses ini. Sebelum bernama Cekoslovakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia, karena di wilayah tersebut ada banyak pendatang dari suku Boyar. Di tahun 1917 terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslovakia, yang resmi berdiri pada Oktober 1918. Cekoslovakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Terbentuk dari 3 provinsi, Bohemia, Moravia, dan Slovakia, membentuk satu negara baru, Cekoslovakia, sebagai tanggapan terhadap budaya, bahasa, dan orang mereka yang mirip Austro-Hungaria. Dan inilah suasana Cekoslovakia pada masa kepemimpinan Thomas Masaryk. Cekoslovakia, sebuah negara di Eropa Tengah, terbentuk setelah Perang Dunia I, dikenal dengan keberagaman budaya dan politik yang kompleks. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslovakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya dari Alexander Dubček. Dubček terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis pada 1968. Pada masa itu muncul reformasi Prague Spring atau musim semi Praha karena kebijakan Dubček yang lebih longgar, misalnya melonggarkan pengawasan terhadap media. Namun hal ini membuat Uni Soviet tidak suka karena menyebabkan pendukung ideologinya berkurang. Zotrvávajúcich negatívnych javov vo vzťahoch medzi krajinami, vo vzťahoch medzi uplatňovaním politiky jednotlivých komunistických strán navzájom. Preto si treba všímať ďaleko viac. Nie dôsledky, ale príčinnosti určitých javov. Naše predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Československa sa bude týmto riadiť. Vnútorná kázeň, ktorá nás prevádzala v týchto dňoch, odmietanie všetkého, čo je lacné a povrchné, čo by mohlo viesť k rozduchávaniu škodlivých vášní alebo k dramatizovaniu vzniklých nedorozumení, by nás malo sprevádzať i v budúcnosti. Ako internacionalisti musíme dbať, aby riešenie problémov okolo Varšavského dopisu bolo vedené tak, aby sme všade mali na mysli, že ide o ľud nám spriateľených krajín i komunistických strán. Kebijakan Dubček, musim semi Praha atau Prague Spring adalah gerakan rakyat Cekoslovakia yang dipimpin oleh Alexander Dubček yang berusaha untuk melakukan perubahan dalam sistem politik di Uni Soviet dari komunisme totaliter menjadi sosialisme dengan wajah kemanusiaan yang bertujuan untuk membebaskan dominasi komunis Uni Soviet. Dengan demikian, musim semi Praha atau Prague Spring merupakan gerakan rakyat Cekoslovakia untuk mereformasi sistem politik di Uni Soviet. Kebijakan. Dan inilah suasana Prague Spring.
oči pálí a slzy sebou. Víc nemá, jen malý poslední dár. Znáš písniček pár, i půjdou s tebou. Hej Jude, že má tě rád, to se v písních tak snadno zpívá. Na rubu všech písní, kde končí rým, tam prý leží stín, který nám zbývá. Dubček kemudian mundur pada tahun berikutnya karena tidak leluasa menjalankan kebijakannya. Dia digantikan Gustav Husak yang pro-komunis. Lalu sistem administrasi Cekoslovakia diubah menjadi sistem federal yang membagi negara menjadi dua federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Penerapan sistem komunis membuat Cekoslovakia menjauh dari dunia luar. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi yang serius pada tahun 1985. Hal ini membuat para aktivis bermunculan menyuarakan perubahan. Pergolakan politik dan ketegangan etnis mulai mengancam stabilitas Cekoslovakia. Berbagai kelompok masyarakat berusaha memperjuangkan kepentingan mereka. Pada 1989, terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan memantik permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslovakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Revolusi Bluedru, periode pergantian komunis menjadi demokrasi. Tahun 1988, gerakan aktivis semakin masif. Bahkan gereja Katolik turut melakukan demonstrasi pada 25 Maret 1988 dengan menyalakan lilin di Bratislava. Gelombang demonstrasi terus bermunculan. Pada 16 November 1989, siswa dari Bratislava juga menggelar aksi unjuk rasa dan berlanjut dari hari ke hari, hingga terjadi aksi mogok secara umum secara besar-besaran pada 27 November 1989. Sederet aksi itulah yang dinamakan Velvet Revolution atau Revolusi Bluedru. Nama Bluedru digunakan untuk menggambarkan revolusi yang berjalan damai dan lembut seperti kain Bluedru. Dalam buku sejarah komunisme dan Marxisme-Leninisme dari awal ke penurunan oleh Martin Beckers dan kawan-kawan disebutkan jumlah massa saat itu terus bertambah mulai dari 200.000 hingga 800.000 orang. Seluruh pimpinan Partai Komunis pun mengundurkan diri. Pada 28 November 1989, Partai Komunis Cekoslovakia mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan kekuasaannya. Pada 10 Desember 1989, Presiden Gustav Husak mundur menunjuk pemerintah non-komunis pertama di Cekoslovakia sejak 1948. Alexander Dubček kemudian terpilih menjadi Ketua Parlemen Federal pada tanggal 8 Desember 1989. Václav Havel terpilih menjadi Presiden Cekoslovakia sehari setelahnya pada bulan Juni 1990. Cekoslovakia mengadakan pemilihan umum demokratis pertama sejak 1946. Pasukan Uni Soviet terakhir kali ditarik dari Cekoslovakia pada 27 Juni 1991. Pecah menjadi Ceko dan Slovakia. Setelah revolusi Bluedru, masih ada konflik lain di parlemen karena adanya perbedaan pendapat tentang desentralisasi. Perbedaan juga terjadi antara suku Ceko dan Slovakia karena adanya perbedaan budaya. Akhirnya setelah melalui perundingan, para politisi memutuskan untuk membubarkan Cekoslovakia dan kembali terpisah menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia. Pemisahan ini resmi berlaku sejak 31 Desember 1992 dan keduanya memutuskan menjadi negara merdeka pada 1 Januari 1993. Meski terpecah, tidak ada konflik yang terjadi selama proses berlangsung dan dikenal sebagai penceraian damai. Kesimpulan, kisah kejatuhan Cekoslovakia adalah sebuah epik sejarah yang menggetarkan. Melalui perjuangan dan perpecahan negara ini meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Sekian penjelasan tentang pecahnya Cekoslovakia dari kami.
Terima kasih sudah menonton.